Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmadani dengan NIM 2104045011008 dari kelas BK4. Nah, 4A. Nah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas pada ujian tengah semester atau UTS pada mata kuliah psikologi konseling. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai perilaku verbal dan nonverbal pada konselor dan konselor. Kita akan membahas mengenai bagaimana sih itu bentuk perilaku verbal dan nonverbal pada baik itu konseling maupun konselor. Karena perilaku verbal dan verbal ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam suatu konseling. Mengapa demikian? Nah, untuk info lengkapnya silahkan simak video berikut ini. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, hendaknya kita perlu tahu apa sih itu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Jangan sampai kita keliru dengan pengertian tersebut. Jadi sebelum kita melangkah untuk mengetahui bagaimana itu komunikasi verbal dan nonverbal pada konselor dan konselor, hendaknya kita perlu memahami dan mengetahui arti dari komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal itu sendiri. Jadi, komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata. Misalnya, apabila seseorang itu tersinggung, dia akan menggunakan kata-kata komunikasi verbal. Misalnya, saya tersinggung dengan perkataan Anda tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan komunikasi verbal. Jadi, komunikasi verbal itu intinya adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata ataupun bisa diucapkan, bisa langsung ditahu bagaimana seseorang ini. Nah, selanjutnya itu adalah komunikasi nonverbal. Nah, sebagaimana namanya nonverbal berarti kata-kata, berarti dari komunikasi nonverbal ini kita dapat mengetahui bahwasanya komunikasi nonverbal ini adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata atau sebaliknya dari komunikasi verbal itu tadi. Jadi misalnya komunikasi nonverbal itu misalnya seseorang itu mengedipkan mata berkali-kali, itu artinya biasa seseorang itu tidak nyaman atau segalanya. Jadi komunikasi nonverbal ini harus kita sebagai orang itu misal dalam lingkup umum kita tuh harus lebih peka dengan apa yang di kode-kode ataupun gaya-gaya yang diberikan oleh orang yang kita temani komunikasi atau kita temani berinteraksi. Jangan sampai memang dalam komunikasi verbalnya dia mengatakan baik-baik saja, tapi non-verbalnya itu tidak mengatakan demikian. Jadi itu kita harus kalau non-verbal itu kita harus lebih mengetahui atau lebih peka dengan apa yang ditampilkan oleh orang yang kita temani berkomunikasi. Nah, dalam ruang lingkup konselor atau dalam ruang lingkup kebekaan, jadi komunikasi nonverbal ini bagaimana kita sebagai konselor atau guru BK itu lebih peka, lebih jeli mengetahui perilaku-perilaku yang ditampilkan oleh konseli atau yang ditampilkan oleh klien kita, yang ditampilkan oleh siswa. Jadi perilaku verbal dan nonverbal ini sangat berpengaruh khususnya pada perilaku nonverbal karena ini membutuhkan kefokusan dan kejelian yang teliti agar kita bisa tahu seseorang ini begini, seseorang ini begini. Kalau misalkan dia perilakunya begini, seseorang pasti merasa begini. Nah, itu. Jadi untuk itu sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana sih itu perilaku verbal dan nonverbal pada konseli atau pada siswa atau misalnya pada klien. Nah, pada perilaku verbal dan nonverbal klien ataupun konseli itu ada beberapa. Jadi kita sebagai guru BK itu harusnya lebih peka ataupun lebih jeli mengetahui, karena ini kalau kalau perilaku nonverbal itu bisa dikatakan adalah perilaku ataupun perkataan yang paling jujur. Mengapa demikian? Karena pasti perilaku nonverbal itu timbul karena tidak dibuat-buat, kecuali kalau nonverbal pasti bisa berbohong karena dia mengutarakan lewat mulut, begitu, lewat kata-kata. Tapi kalau nonverbal itu dari tingkah lakunya ataupun dari body language atau bahasa tubuhnya. Nah, di sini ada beberapa aspek-aspek, misal contoh mengenai perilaku verbal dan nonverbal pada klien atau konseling. Nah, pada perilaku verbalnya itu ada yang misalnya ada yang konseling mau bicara atau tidak mau bicara. Nah, itu bisa dilihat seseorang itu misalnya siswa itu tidak mau bicara, berarti verbalnya dia bisa saja dia takut atau apa. Terus ada bicara lancar atau tersendat-sendat, karena biasanya kan itu ada klien ataupun konselor itu yang kayak kalau bicara
biasa memang lancar, tapi ada juga konseli yang bicaranya itu kayak ada nada-nada gemetarnya atau kayak terlalu banyak kata-kata kayak misal atau yang segala macam. Terus yang ketiga itu banyak bicara dan sedikit bicara, karena biasanya karena kan tipe setiap orang itu atau setiap siswa itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada siswa yang memang yang pendiam, ada misalnya ada yang extrovert, ada yang introvert. Nah, biasanya siswa itu ada yang kurang berbicara, cuman dia kurang kurang mengatakan begitu. Terus ada juga yang namanya bicara gugup atau bicara normal. Nah, bicara gugup itu misalnya ada suara-suara gemetar. Jadi dari suaranya itu kita bisa tahu, oh ini siswanya gugup. Jadi dari intonasi suaranya itu kita bisa tahu. Terus juga yang berbicara normal, misalnya bicara ya easy going ataupun enjoy dalam berbicara, begitu tidak ada tekanan yang didapatkan oleh klien tersebut. Nah, sebenarnya itu ada suara lembut atau normal, ada juga suara keras atau kecil. Nah, ini kita biasa menemukan itu klien ataupun siswa yang kalau bicara ataupun ditanya sama guru KBK-nya itu kayak kecil suaranya, kayak ada nada-nada takutnya. Ya, itu merupakan contoh dari perilaku verbal dari klien ataupun konselin. Nah, selanjutnya itu ada senyum. Nah, senyum itu bisa mengartikan sebuah ketenangan hati ataupun kenyamanan, kebahagiaan. Nah, kalau kita menangani klien ataupun konseling yang kayak misal senyum, kita bisa saja itu adalah salah satu contoh perilaku verbal, karena misal dari perilaku non verbal, karena dari body language-nya kita bisa lihat apakah dia nyaman ataupun tidak nyaman bersama kita. Kalau misal kita lihat mimik wajahnya apakah dia tertekan ataukah dia yang bahagia atau senyum begitu. Terus itu ada yang namanya senyum yang spontan ataupun dibuat-buat. Ya, kalau misal contoh yang senyum spontan itu memang senyum yang tulus dari hatinya, tapi kalau yang dibuat-buat itu kentara. Kalau dibuat-buat berarti memaksakan senyum supaya kayak tidak ditahu bilang tidak baik-baik saja. Terus itu ada senyum ikhlas, ada yang senyum semu. Nah, bagaimana sih itu senyum ikhlas? Kalau senyum ikhlas itu memang senyum yang tulus. Ya, terus kalau yang semu itu kayak senyum-senyum tipis, kayak senyum yang susah tarik bibirnya, angkat bibirnya untuk senyum begitu. Itu senyum semu. Kayak enggak kentar, cuman misal segaris senyumnya atau bagaimana gitu. Terus itu ada senyum tepat waktu ataupun tidak tepat waktu. Maksudnya bagaimana sih ini? Jadi maksudnya senyum yang tepat waktu itu berarti kayak senyum pada waktunya. Misalnya gurunya ini memberikan lelucon yang memang kayak lucu, tapi dari klien ini langsung memang senyum. Tapi kalau yang tidak tepat waktu itu misalnya kayak ada jeda yang diberikan oleh klien ini baru dia senyum. Itu namanya senyum yang tidak tepat waktu, artinya tidak pas pada waktu yang diberikan, yang ada unsur-unsur yang bisa membuat klien ini senyum. Terus ada namanya kontak mata. Nah, kontak mata itu bisa orang lihat bahwa kontak mata itu adalah jendela hati, karena dari mata itu orang bisa melihat orang seperti ini, orang seperti itu. Nah, dari ini kontak mata itu ada kontak mata dan tidak ada kontak mata. Jadi perilaku dari klien kita bisa lihat apakah dia berani untuk melakukan kontak mata atau kepada kita ataupun tidak. Jadi kalau misal siswa ini tidak berani untuk melakukan kontak mata, berarti dia ada rasa takut dalam dirinya ataupun dia rasa rasa tidak nyaman. Kalau misal konseli itu tidak mau berkontak mata. Nah, kalau konseli ataupun klien ini bisa berkontak mata, berarti dia kayak nyaman ataupun dia aman, sehingga dia dengan mudah untuk melakukan atau menatap mata kita. Terus itu ada namanya kontak mata terus menerus. Ada juga sepintas atau kadang-kadang. Nah, kontak mata yang terus menerus ini kan biasa fokus sekali lihat gurunya. Jadi dia tuh matanya fokus pada objek yang depannya atau yang dia temani bicara. Tapi ada juga yang kontak matanya itu yang kadang atau tak biasa sedetik, 2 detik kontak matanya, terus itu ada jeda, terus kontak mata lagi seperti itu. Terus itu ada ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah ini ada ekspresi wajah yang cerah dan kusam. Jadi dari wajah ini kita bisa lihat, oh dia ini bahagia karena dia tuh menampilkan mimik wajahnya itu cerah. Cerah artinya bukan cerah karena matahari, tapi karena memang ekspresinya itu
ekspresinya itu memang kayak bahagia, kita itu bisa tahu lah pasti bagaimana tuh kayak muka-muka bahagia orang, muka-muka yang kayak murung begitu. Terus itu ada ekspresi yang rileks, ada yang tegang. Nah, klien itu biasa ada yang memang rileks, artinya dia tuh tidak ada biasa-biasa saja ekspresi wajahnya. Tapi ada juga yang tegang karena kayak misal takut atau tidak nyaman. Itu bisa membuat klien itu menampilkan ekspresi ekspresi wajah yang tegang. Terus itu ada yang gembira, ada yang sedih. Nah, sudah tadi dijelaskan bahwasanya itu tuh bisa membedakan yang ekspresi wajah yang gembira, yang sedih. Pasti kalau gembira itu ada tarikan bibir ataupun dia tuh kayak tersenyum begitu. Terus kalau sedih itu pasti muka-mukanya murung ataupun tidak bersemangat atau kayak muka-muka loyo. Terus itu ada yang ekspresi wajah bercahaya, ada yang pucat. Nah, bercahaya maksudnya di sini itu bukan karena bercahaya karena dibantu oleh sinar matahari atau apa, tapi bukan seperti itu ya. Tapi yang bercahaya di sini maksudnya itu bagaimana itu seseorang kayak atau klien itu kayak berseri-seri atau kayak bahagia, tapi dia tuh kayak begitu. Terus ada yang pucat. Nah, yang pucat ini artinya kayak apa ya? Bisa saja ada dia sedang sakit ataupun apa, tapi biasa orang kalau gugup itu biasa bibirnya ataupun mukanya itu pucat. Terus ada gerak-gerik tangan. Jadi artinya kayak gerak-gerik tangan maksudnya itu ada gerakan tangannya atau atau tidak. Jadi biasanya tuh klien kayak untuk melampiaskan kegugupannya itu dia menggerakkan tangannya supaya dia tidak ada pengalihan dari kegugupannya tersebut. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai perilaku verbal dan non-verbal pada klien atau konselor, selanjutnya kita akan membahas mengenai perilaku verbal dan non-verbal pada konselor atau guru BK. Nah, perilaku verbal dan non-verbal ini bertujuan perilaku verbal dan non-verbal pada konselor atau guru BK ini bertujuan agar meningkatkan kualitas komunikasi dengan klien yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas konseling. Jadi konselor juga harus itu memahami mengenai komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal, karena ini akan berdampak pada bagaimana siswa itu ataupun klien itu berbicara kepada guru BK-nya atau konselornya. Jadi sangat bermanfaat, sangat penting untuk dikuasai oleh guru BK ataupun konselor. Nah, kita akan membahas mengenai perilaku verbal pada konselor. Nah, perilaku verbal pada konselor itu kayak bagaimana konselor ini merespon dengan kata-kata pendek, misalnya oh begitu, lalu anak itu adalah contoh perilaku verbal pada guru BK. Nah, ini akan memberikan dampak atau feedback kepada klien, jadi sehingga membuat klien ini merasa oh saya diperhatikan, berarti merasa klien didengarkan. Jadi perlu kata-kata pendek seperti itu, tapi harus di waktu yang tepat. Jangan setiap klien berbicara selalu direspon oh iya begitu, tapi itu akan membuat guru BK akan membuat klien tidak nyaman. Jadi merespon dengan kata-kata ini juga ada waktunya, ada kayak tidak selamanya, tapi perlu. Terus ada juga kayak merefleksikan kata-kata lain, tetapi maknanya sama. Misalnya kayak kayak merefleksikan kata-kata lain tetapi maknanya sama. Kayak artinya menanyakan kabar tapi kayak ada unsur basa-basinya begitu. Terus juga penghargaan positif. Jadi penghargaan positif ini misalnya kayak misalnya oh kamu kayak saya merasa gagasan kamu itu cukup atau baik begitu. Ini akan memberikan respon kepada klien bahwasanya oh saya berharga, saya bagus lah begitu intinya. Terus kalau misal dalam kata-kata nonverbal ataupun perilaku nonverbal pada konselor itu kayak bisa dari tingkah lakunya, apakah dia responsif, misalnya dengan wajah ekspresif kayak konselor ini memang guru BK konselor ini kayak benar-benar excited terhadap cerita yang disampaikan oleh klien. Tidak responsif itu artinya kayak itu gercep.
wajah, oh begitu. Terus ada kayak dengan senyuman. Nah, perlu guru BK ini ataupun konselor ini menampilkan senyuman, tapi bukan senyuman yang dari awal sampai akhir tuh kayak nanti dicap oleh kliennya kayak orang gila. Tapi yang senyum ini senyuman kayak bagaimana kita merespon cerita-cerita, misal cerita bahagia dari klien. Jadi kan harus oh begitu. Ya ada senyuman, tapi tidak mungkin juga klien menceritakan hal-hal sedih, tapi konselor ini malah menampilkan senyuman. Itu namanya tidak apa namanya, tidak sesuai, tidak sesuai. Terus itu ada disertai gerak-gerik. Jadi gerak-gerik di sini artinya bukan gerak-gerik yang bukan gerak-gerik yang selalu melihat jam tangan, selalu memukul-mukul atau menepuk meja, tapi gerak-gerik di sini kayak bagaimana guru BK itu menggerakkan tangan atau bagaimana supaya apa yang disampaikan itu lebih lebih bagus lah, lebih tersampaikan, lebih tahu, lebih ada maknanya. Terus itu ada kayak disertai anggukan kepala. Jadi dalam melakukan konseling itu konselor itu harus kayak ada respon yang menganggukkan kepala. Misalnya konselingnya atau kliennya bercerita terus anggukan kepala itu kayak bisa berarti bahwa kita mengerti. Oh iya, saya mengerti dengan apa yang kamu bicarakan. Itu adalah maknanya dari anggukan kepala itu. Terus ada badan condong ke depan. Jadi maksudnya ada badan condong ke depan itu bukan condong sekali ke kliennya, tapi kayak bagaimana kita memberikan kesan tegas, memberikan kesan siap, bahwa kita siap untuk menerima cerita atau mendengarkan cerita dari klien tersebut. Terus yang tidak responsif, contoh perilaku nonverbal konselor yang tidak responsif, artinya tidak menerima, dengan kata kasarnya itu tidak menerima klien datang ke konselor untuk berbicara misalnya. Nah, contoh dari jenis tingkah laku yang tidak responsif itu bisa kayak wajah tidak ekspresif, artinya kayak wajah yang malas, wajah yang kayak sinis. Jadi sehingga klien ini merasa guru-guru konselor ini tidak mau mendengarkan apa yang saya bicarakan. Terus juga itu tanpa senyuman. Jadi tanpa senyuman ini bisa memberikan kesan jutek, memberikan kesan marah kepada klien. Jadi senyuman ini sangatlah diperlukan. Tapi senyuman ini bukan senyuman psikopat apa bagaimana. Terus itu tanpa gerak-gerik, artinya konselor ini cuma diam-diam saja, ya kayak tidak ada anggukan kepala, tidak ada geleng-gelengan, tidak ada gerakan tangan. Jadi sehingga klien ini akan merasa kayak tidak diterima ataupun tidak didengarkan oleh konselornya. Jadi terus juga bahasanya ada yang namanya bahasa profesional, ada bahasa awam. Maksudnya dari bahasa profesional ini kayak bahasa bahasa sebagaimana guru kepada siswanya, kayak bahasa profesional, kayak bahasa yang lebih ilmiah. Terus kayak lebih bahasa bakunya lah kalau profesional. Tapi kalau misal bahasa awam kayak bahasa yang kayak dia bercerita sebagaimana teman sebayanya, karena kayak pasti siswa itu lebih nyaman. Ada kalanya klien itu lebih nyaman konselor ini menggunakan bahasa profesional, atau kayak lebih nyaman menggunakan bahasa awam. Jadi artinya bahasa awam kayak bahasa sehari-hari lah. Terus itu ada pakaian. Nah, mengapa ini pakaian diperlukan? Karena ini kayak memberikan kesan memberikan kesan pertama kepada klien, atau first impressionnya klien ini mengatakan bahwasanya kalau misal konselor ini berpakaian rapi atau berpakaian formal, itu kayak lebih berwibawa atau lebih berperan sebagai konselor. Tapi kalau misal ada yang konselinya atau konselornya ini menggunakan pakaian sehari-hari, ini akan memberikan dampak bahwasanya klien ini mengatakan bahwasanya kayak ini konselor bertindak sebagai teman atau bertindak sebagai masyarakat umum, bukan bertindak sebagai konseli dan konselor yang dimana memang ada aturan yang melekat, ada hal-hal yang memang pakaian ini perlu diperhatikan.
Mungkin itulah penjelasan saya mengenai perilaku verbal dan non verbal pada klien dan pada konselor. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, atau ada salah kata dari saya mohon dimaafkan, karena saya adalah manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.